Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muslimin rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang hak dan kewajiban antar pasangan. Jadi agama Islam sudah membagi mana haknya istri yang wajib dilakukan oleh suami. Begitu juga suami mempunyai hak yang wajib dilakukan oleh istri. Artinya satu sama lain diperbolehkan untuk menuntut haknya. Tentunya hak suami berbeda dengan haknya istri. Kesamaan di sini di dalam penuntutan. Suami boleh menuntut istri, istri boleh menuntut suami di dalam melaksanakan hak. Untuk apa? Al-Fakir paparkan sedikit daripada hak-hak tersebut, tidak ada lain. Harapannya mudah-mudahan kalau kita semua memahami mana posisi, mana hak, mana kewajiban, insyaallah keluarga kita aman. Insyaallah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Perceraian, perpisahan atau cekcok di dalam rumah tangga itu kebanyakan dikarenakan disebabkan tidak paham tentang bagaimana cara mengelola aturan keluarga. Di situ banyak tuntutan. Akhirnya suami menuntut istri, istri menuntut suami, padahal itu bukan kewajiban daripada suami. Maka dari itu, yuk kita pelajari hak-hak tersebut. Memang perceraian itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berharap kalau kita ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya tentunya diilmui, ya tentunya dipelajari. Disinilah Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Al-fadlul halali ilallahi at-talaq." Perkara yang halal tapi paling dibenci oleh Allah. Halal itu halal tapi benci oleh Allah. Apa itu? At-talaq, perceraian. Nah, artinya tidak semua yang halal itu bagus dilakukan. Ada perkara halal yang lebih bagus ditinggalkan. Saya kasih contoh ya. Beli pakaian, beli abaya, beli mukena, mungkin 200.000 dapat. Anda punya uang 1 juta, Anda mukena harganya 1 juta. Tapi kalau Anda beli 200.000 di toko, kemudian sisanya Anda sedekahkan, itu lebih baik. Padahal Anda boleh kan? Ini uang pian, uang dari rezeki pian, dari kerjaannya pian, tapi lebih baik Anda tinggalkan. Bukan berarti semua yang halal boleh dikerjakan, tidak. Ada perkara halal yang lebih baik ditinggalkan. Paham ya? Pian makan dari masakannya pian, rezeki halal, maka lebih baik makan secukupnya, sisanya sedekahkan. Begitu juga daripada perceraian. Perceraian itu halal, pisah halal, cuma dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita awali daripada haknya para istri yang wajib dilakukan oleh suami. Nih, ulun ceritakan seperti ini, ulun paparkan seperti ini bukan berarti ngajari yang nuntut, ya. Pulang dari pengajian, Pak, ini harus begini, bukan. Anda pelajari mana hak yang bisa dilakukan oleh suami. Paham ya? Nah, di dalam kitab Uqudul Jain, beliau Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahkan kitab yang menjelaskan tentang hak-hak antara suami istri pasangan. Beliau mengatakan fasal pertama yaitu huququz zaujah 'ala zauj. Hak-hak istri. Nih, yang catat ya. Hak-hak istri.
yang wajib dilakukan oleh suami. Apa itu? Yang pertama, husnul isra, yaitu memperlakukan istri dengan baik. Jangan banyak marah, sering memaafkan, jangan sering keluar. Pian punya istri, jangan banyak mancing, di rumah. Paham ya? Jangan banyak jagoan. Tidak ada zaman sekarang ini istri telantarkan di rumah, suami keluar. Sampai jam 1 malam, sampai subuh, nyampe rumah subuh tidur. Kapan sama istri? Ini yang menyebabkan perceraian, bro. Nggak paham. Husnul isra, memperlakukan istri dengan baik. Jangan cemberut di depan istri, ngomong sopan santun, ngomong jangan bentak-bentak. Husnul isra itu haknya istri. Paling seneng dia ini ya, paling seneng ini. Kemudian yang selanjutnya wa mu'natu zaujah wa mahraha. Mu'natu zaujah yaitu membiayai istri. Membiayai istri itu, bukan berarti tiap bulan ganti pakaian, bukan. Mu'natu zaujah itu yang penting ada nasi lauk pauk di dalam rumah, pakaian setahun 2 setel, paham ya? Musim dingin, musim panas selesai. Dia nggak boleh nuntut lainnya, Pak, belikan mobil, Pak, ya nggak boleh. Dah cukup. Mu'natu zaujah yaitu kewajiban suami harus membiayai daripada kebutuhan istri. Ya kasihan kan, Bu? Oke. Pian coba nih. Kita gambarkan anak-anak kita, coba kita bayangkan. Kita membiayai anak mulai kecil. Kita biayai bagaimana merawat anak, kemudian sekolah, kemudian dia besar, dipinang sama laki-laki, kemudian orang tua melepas daripada anak sukarela, itu kan berat. Ini mulai kecil sama orang tua, kemudian diambil oleh laki-laki yang baru dikenal, kemudian nggak dibiayai, kan boleh. Mulai dulu sama orang tuanya dimanja, mulai dulu sama orang tuanya dibiayai, kemudian sukarela itu orang tua melepas anak, ditempeleng. Lah, ini kan nyakiti hati, Bu. Ini nyakiti hati perempuan, ini nyakiti hati orang tuanya. Karena itu diatur sama Islam bagaimana sih caranya agar menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Diatur oleh agama. Artinya, Bu, Islam itu menghargai perempuan. Pian jangan bingung sama orang-orang barat. Pian jangan ngiblat sama orang-orang yang tidak punya agama. Kita ini agama Islam. Pian perempuan diatur sama Islam, dihormati oleh Islam. Bagaimana menghormati perempuan, bagaimana menjunjung tinggi kehormatan perempuan, itu semua ada di ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit ceritakan gitu. Zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kalian apa kerjaan daripada perempuan zaman dulu? Satu lagi, untuk pelampiasan seks laki-laki. Selesai. Pokok laki-laki sudah dilampiaskan, selesai dan diurus. Karena itu orang-orang jahiliyah itu kalau sudah mengeluarkan anak, melahirkan anak ke perempuan, malu. Kok malu? Kalau ini dewasa akan digoda sama laki-laki, akan dibuat pelampiasan seksnya. Karena itu banyak di zaman jahiliyah para orang tua mengukur hidup-hidup anak perempuannya. Kenapa? Malu. Nah, diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirubah sama Nabi Muhammad. Yuk hargai perempuan. Yuk itu perempuan, itu amanat daripada Allah. Yuk berikan haknya ini itu. Semua diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu belajar Islam. Ya jangan nengok di jangan nengok di medsos ya. Artis nanti ada tulisannya begini. Sama sekarang gini, perempuan-perempuan zaman sekarang ini ngiblatnya sama perempuan artis. Ada tulisan perempuan di tangan laki-laki yang bijaksana. Artis 1 bulan 200 juta. Ya tumpes, Bu. Ini ngiblatnya perempuan zaman sekarang, dia capek dia. Itu flexing semua. Itu bohongan semua. Kok pian percaya?
Ini yang membuat perencanaan seperti ini. Tuh Pak, lihat Pak, kayak enak Pak ya. Itu tiap bulan 20 juta, yang sehari 1.000 Pak. Ya, ini data bagus nih. Ini komunikasi yang bisa menyebabkan cekcok rumah tangga. Paham ya? Mu'natus zaujah, membiayai istri itu kewajiban suami. Artinya ibu-ibu tidak usah kerja. Seperti itu ya, aturan agama nanti kita bahas. Boleh nggak perempuan kerja, nanti kita bahas. Yang penting pian paham, Anda wahai perempuan, ya, perempuan cukup di dalam rumah dibiayai oleh suami. Itu kewajiban daripada laki-laki yaitu suami. Nah, kemudian yang selanjutnya, Masya Allah. Kita dengarkan dulu ya, ada ya. Ibu di sana ada lupa saldo Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya, haknya istri yang wajib diberikan dilakukan oleh suami yaitu mahar, memberi mahar. Mahar itu bukan hiburan ya. Mahar itu yang disebutkan di akad lah. Yang disebutkan di akad 200.000, 500.000. Nah, mahar ini tergantung keluarga. Paham ya? Kalau seumpama dia itu mempunyai kakaknya dulu 5 juta, ya artinya maharnya sama aja 5 juta, begitu ya? Nah itu namanya mahar. Mahar itu wajib diberikan kepada istri. Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Kemudian kosam itu pembagian waktu. Ketika suami itu poligami, maka wajib adil dalam pembagian waktu, pembagian belanja, pembagian apapun. Kalau istri pertama diberikan pakaian, istri kedua diberikan pakaian juga. Istri pertama seminggu, istri kedua seminggu. Itu harus. Al-Qasam itu namanya pembagian waktu, sudah diatur oleh agama. Jadi masalah poligami itu kalau dilakukan sesuai dengan aturan syariat, insya Allah aman. Cuma zaman sekarang, zaman sekarang itu laki-laki mengatakan poligami sunnah itu tidak ada. Poligami itu bukan sunnah, mubah.
poligami itu mubah, boleh, bukan sunnah. Kalau seumpama ada suami yang mengatakan poligami itu sunnah, bilang sama suami dia suruh sholat qobliyah aja. Sholat sunnah banyak yang sunnah-sunnah tapi tidak dilakukan, urusan syahwat mengatakan sunnah. Ini yang membuat kacau, akhirnya perempuan-perempuan benci dengan poligami. Ini penyebabnya sakar dewi. Masya Allah. Dan wal qasam artinya begini mungkin. Jangan sampai kita benci kepada poligami. Jangan sampai kita ini nggak terima dengan poligami. Kalau nggak terima dengan poligami, mau bilang dari murtad. Kenapa? Karena itu sudah jelas dalam Al-Quran dibolehkan. Memang berat, ulun itu bukan memerintahkan suami pian nikalatin, enggak. Cuma ulun ngasih kabar kepada pian, bahwasanya poligami itu memang diperkenakan oleh syariat. Kalaupun pian sakit hati itu wajar. Jangankan kelasnya pian, istrinya Nabi Muhammad aja cemburu, apalagi kelasnya pian. Bang, itu wajar. Masalah cemburu itu wajar. Cuma kalau tidak terima, ini yang urusannya berbeda. Apa itu poligami? Enggak ada. Murtad tuh. Kalau pian memang sakit hati sudah, itu memang ujian. Ya kan derajatnya akan begitu, Nah, kalau sampai nggak terima, bilang dari itu mengingkari hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ingat, jangan simpen ya. Poligami bukan sunnah. Poligami itu mubah. Nah, kemudian haknya istri nih yang wajib dilakukan oleh suami, wa ta'limuha, mengajarkan istri ma tahtaj ilaihi, sesuatu hukum yang dibutuhkan oleh perempuan, min furudil ibadah, daripada hal-hal yang wajib di dalam ibadah, wa sunaniha, sunnah-sunnahnya wajib diajarkan juga. Jadi tiang sholat wajib, wudu wajib, dan begitu kan? Kemudian puasa wajib. Kemudian dia tidak ngerti. Terus bagaimana? Kewajiban suami mengajari istri. Dia ngomong sama istri suaminya, Pak, ajari ulun caranya sholat. Pak, ajari ulun caranya untuk wudu. Paham ya? Itu kewajiban. Kewajiban. Paham ya? Kalaupun suaminya tidak mampu, suaminya bukan orang pondokan, terus bagaimana? Maka opsi kedua, pian ngomong sama suami, Pak, ulun ada masalah ibadah seperti ini, tolong pian datangkan ustadzah ke rumah. Bukan langsung keluar ya. Ini rentetannya ya, rentetan aturan agama. Suami wajib ngajari istri. Suami nggak bisa, pian minta sama suami untuk didatangkan ustadzah. Kalaupun nggak mampu, pian izin sama bapak pian, sama suami pian, Pak, ulun ampun maaf ya, ulun ini ada hajat, ulun ini ada pengajian, perlu tentang ibadah, perlu tentang fikih, perlu tentang perempuan, haid, nifas, saya perlu. Pian halalkan ya, ngomong. Jangan langsung ujuk-ujuk keluar. Kok suaminya nggak mau ngasih izin? Gak ada. Pian wajib di rumah. Itu otoriternya. Padahal perlu ya. Padahal perlu ilmu haid, ilmu nifas, wudu, sholat, mana Allah perempuan. Itu kan hal yang perlu, hal yang wajib. Suami nggak bisa ngajak, ngasih izin nggak mau. Sudah izin dibentak. Terus bagaimana? Boleh pian keluar tanpa izin suami. Dengan catatan ya, ingat, dengan catatan hanya untuk mencari ilmu yang wajib, bukan untuk maulidan ya. Kalau seumpama Pak, ulun kepingin maulidan, tidak di rumah. Ulun ini cinta sama Nabi Muhammad. Wow, kan gitu sama berat nih. Kemudian tetap tidak dikasih izin, maka jangan wajib di rumah. Kalau dia tetap keluar mengatakan dengan dasar ulun ini cinta sama Nabi Muhammad, masa tidak dikasih izin? Ketahuilah Nabi Muhammad lebih cinta kepada pian kalau pian taat kepada istri, kepada suami. Paham ya? Bukan berarti pian ujuk-ujuk keluar pengajian, keluar sana keluar ini. Nah terus yang ngurus rumah ini siapa?
Masya Allah, apalagi terlalu jauh nih, kalau sudah bulan Maulid, itu Masya Allah, Maulidan perempuan itu tidak tahu apa yang baca. Keluar jam 7 dari rumah, nyampe rumah asar. Ini mungkin 4 Maulid dibaca semua itu ya. Tiba Maulid Habsi, ya Urami, Hadar Masuk dan namanya. Kalau lagi paling mentok 2 jam. Jam 10 Maulidan, Doho sudah di rumah. Kalau perempuan enggak. Nanti ditanya, dia kok keluarnya selama. Oh, hancur. Ya Allah. Paham ya? Nah, kemudian saya lanjutkan sekarang tentang hak-haknya suami. Nih, yang wajib melakukan. Haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri. Nah, apa itu ta'atus zauj fi ghairi maksiatin? Istri wajib taat kepada suami di selain perkara yang bermaksiat. Wajib. Nih. Lihat, kalau dia belajar ilmu fikih, membuatkan kopi, memasak makanan, itu bukan kewajiban istri. Paham ya? Jadi kewajiban suami itu membelikan beras sama lauk taruh rumah. Kemudian kalau pian mau makan, suami-suami mau makan, suruh masak sendiri. Pian tidak ada kewajiban. Pian perempuan itu tidak ada kewajiban untuk memasakkan nasi agar suami makan, ada. Cuma wajib taat. Taatnya begini, bikinkan kopi, bikinkan teh, itu kan tidak kewajiban kan? Suami ya bikin sendiri. Tapi kalau suami mengatakan, Bu, tolong bikinkan kopi, Bu, makan, gimana nih? Wajib taat. Paham ya? Paham ya? Nah, paham kan ya? Aslinya tidak wajib, tidak wajib. Tidak wajib, tapi ketika suami mengatakan, Bu, kopi, wajib bikinkan dah. Ingat, ketaatannya selain di dalam kemaksiatan. Contoh, Bu, ini kayaknya ini 4 angka ini mau muncul. Ini urun titip uang 10.000 kasih ke sana ya, 4 nomor. Tidak boleh. Saya taat kepada suami. Loh, urusan maksiat tidak boleh, Bu. Selama itu maksiat, ya Anda wajib taat kepada Allah. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, Bu. Wa husnul mu'asyarah, sama. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, begitu juga istri wajib memperlakukan suami dengan baik. Jangan cemberut. Di muka suami, Anda harus paham. Suami itu di luar penat. Untuk mencarikan nafkah itu banyak permasalahan di luar. Kadang mau cekcok sama orang demi keluarga. Kemudian nyampe rumah, dia langsung tarik, Pak minta uangnya. Capek, Bu. Dia harus tahu diri, oh ini suami saya ini kayaknya sumpah, oh suami saya ini capek. Seharusnya istri tahu kondisi daripada suami. Itu yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, dari malaikat Jibril, itu kan ketakutan Nabi Muhammad. Kemudian ketakutan menggigil itu Nabi Muhammad, lari ke rumahnya Sayyidah Khadijah, langsung Nabi Muhammad mengatakan apa? Zamiluni, selimuti aku. Hebat ya. Coba Anda bayangkan, bagaimana Sayyidah Khadijah langsung ngambil selimut, tak banyak komentar, tak banyak tanya, selimuti, diam dulu. Biarkan tenang Nabi Muhammad, baru ditanya. Begitu seharusnya memperlakukan suami. Suami datang dari kerja, sumpah. Jangan biarkan, Pak, ada apa, Pak? Oh, sumpah, Pak. Kenapa? Ada masalah apa? Tambah bingung, Bu. Paham ya? Bapak kenapa? Kenapa biar? Ini kenapa sih? Itu sepeda motor kok dijual ya? Terus bagaimana uangnya? Sudah dapat. Bingung, Bu. Diam dulu. Suami datang, diam ya. Kemudian bagaimana? Tanya, minta kopi atau teh? Teh. Berikan. Tinggal sudah. Tinggal. Biarkan mikir sendiri nanti suami. Mikir. Nanti ketika foto sama pian kakak dipanggil. Jangan ujuk-ujuk duduk bersama bareng-bareng, pian chat HP. Pak, ini bagus, Pak. Bisa kita. Capek, Bu.
terjadi perceraian itu seperti ini. Ulun ini banyak teman daripada pengadilan agama. Dia tahu, tiap hari itu ratusan perceraian. Tidak bingung ya? Ini yang terjadi. Karena itu ulun kepingin ada pelajaran tentang hak-hak suami istri. Untuk apa? Membendung. Dibendung. Jangan sampai kita termakan dengan medsos. Dikit-dikit cekcok, cerai. Cekcok, cerai. Yang tahu orang dulu tuh. Kakek kita orang, mungkin ibu piang, ayah piang. Itu ya cekcok. Cuma anteng-anteng aja. Kadang yang marah. Tapi istri tahu diri ketika suami marah, tidak ditimpali. Piang yang kurang ajar, piang anjing, piang babi. Binatang ini. Paham ya? Jadi begitu. Ya. Suami marah kayak ya. Nanti dari Pak, ampun maaf kalau saya punya salah, tolong ditegur. Kalau tidak salah, ya yang sabar Pak, kasih masukan. Komunikasi tidak ada dalam rumah tangga. Kenapa? Suami istri main HP. Itu penyebabnya, Bu. Itu penyebabnya. Tidak ada komunikasi. Anak dikasih HP sendiri, ibunya tiktokan, bapaknya medsosan, masuk rumah tinggal tidur. Kapan komunikasi? Anak terlantar, rumah tak karu-karuan, istri selingkuh, suami main judi. Ini yang terjadi dulu. Dosa. Kenapa? Tidak ikut aturan agama. Ya Allah. Paham ya? Nah, kemudian lihat. Ini bagus nih, Bu. Kemudian nih, wa taslimu nafsiha ilaihi. Nah, nih. Haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri selanjutnya, yaitu istri harus siap-siap. Wajib memasrahkan dirinya kepada suami. Betul. Istri masak nih. Suaminya hajat, Bu, saya syahwat. Taruh itu, Bu, ayo Bu, masih masak Pak. Loh, ini urusan syahwat ini. Nanti kan langsung kompor, taruh. Ini tidak cocok. Bu, saya tunggu di kamar nih. Nanti aja Pak, ini. Akhirnya sahabatnya kendor lagi keluar, Bu. Ya Allah. Apalagi kalau sudah punya anak, apalagi kalau sudah punya cucu, waduh banyak alasan udah capek ini. Terus suaminya apa? Itu loh, Bu. Ya, taslimu nafsiha ilaihi, wajib itu. Wajib memasrahkan dirinya kepada suami. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Bahkan di dalam kitab itu nanti dijelaskan. Kalaupun pian mau kondangan, sudah ini. Ya, tapi boleh dia suaminya ya. Dia coba. Tapi kalau urusan sahabat ini, Bu, urusan sahabat itu kan datang tiba-tiba, kadang tidak sahabat suami melihat istri pakai make up sahabat, kemudian dikatakan, Bu, ulun punya hajat, ulun sahabat, mau kondangan, haram, dan lepas pakaian dia tuh, ini dan buat jempol ini. Dan kalau itu sudah urusan sahabat, ya bisa ini, tidak bisa ditunda. Lebih-lebih kalau suami sudah ditolak oleh istri dengan macam-macam alasan, itu pusing, akhirnya marah. Istri kayak tidak punya salah. Suamiku kok marah-marah terus ya, pian bohong, pian tak tahu kondisi. Ya Allah, kadang kan gitu. Suami minta ditolak sama istri dengan macam-macam alasan. Akhirnya sahabatnya ditahan, pening kepala, marah itu suami marah, istri merasa tidak salah. Kenapa sih Pak yang marah-marah terus? Cocok terus. Kenapa? Nih lagi nggak manut sama aturan syariat. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya, wa mulazamatul bait, wajib seorang istri diam diri di dalam rumah, harus kerasan di dalam rumah, jangan sering keluar kecuali dengan izin suami.
Kalau tanpa izin suami ya jangan keluar Bu. Ideal ya. Idealnya suami istri itu suami luar, istri di dalam. Nih Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu ketika menikahkan Sayyidah Fatimah, ini sebagai menutupnya, lihat, ketika menikahkan Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali, didudukkan Sayyidah Fatimah, ditentukan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidah Fatimah dinasihati oleh Nabi Muhammad, wahai Fatimah, kamu urusannya di dalam rumah. Wahai Ali, kamu urusannya di luar rumah. Dibagi oleh Nabi Muhammad SAW, urusan rumah yang dalam, urusannya perempuan, urusan yang di luar, urusannya para laki. Artinya wajib bagi laki cari nafkah, wajib bagi perempuan diam dalam rumah untuk ngurus rumah tangga. Paham ya? Nah, ini pembahasannya lebar Bu. Insya Allah nanti saya kaji di YouTube saya harapkan biar nanti semua ada ya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan Allah, sebelum kita tutup ini ada sedikit pertanyaan satu aja. Ini disebutkan pertanyaannya gimana kalau seumpama di dalam satu rumah tangga itu ipar itu ikut campur dalam rumah tangga, iparnya mungkin ikut ngatur atau gimana tuh ipar ini? Susah. Mengenai Kalau ada ketika itu susah. masalah rumah tangga memang idealnya itu rumah sendiri. Kan ya? Rumah sendiri, jangan sampai pian itu satu rumah 2 kakak, 3 kakak. Kenapa? Karena ini urusannya berat. Kalaupun memang belum mampu, ya Anda harus banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Saya kasih contoh. Ini banyak-banyak yang curhat gitu ya. Jadi saya tahu lapangan bagaimana kondisi orang zaman sekarang. Ada beberapa teman saya itu rumahnya besar, ada 2 kakak. Kemudian sama-sama punya anak, gitu, sama-sama punya anak. Mau nggak mau, kalau membelikan jajan untuk anaknya, ya membelikan jajan untuk anak iparnya, keponakannya kan begitu gitu. Nah, tapi yang aneh kadang kakak iparnya ini tidak tahu diri, kalau dia beli untuk anaknya dimasukin kamar. Terjadi nggak? Banyak. Nah, jadi ya ini harus banyak-banyak sabar, istighfar. Kalau memang kalian kepingin rumah tangga aman, tentrem, minta tolong sama Allah. Minta tolong, tidak bisa itu. Ini harus bisa memang. Kalau kalian tidak bisa dari rumah itu berat, Anda akan nahan terus. Kesabaran yang memang tidak ada batas. Cuma kita aja yang memang emosi. Kan begitu ya? Walhasil kalau ada orang luar ikut campur dalam rumah tangga kita, ingat, ya, jangan bagaimana, sudah biasa saja. Dia tuh sama suami, ini ya, sama suami tuh tidak pernah akor ya, bahkan selesai kan? Jangan sampai dia jadi macan juga. Ada orang ngasih masukan, mungkin ngasih masukannya tidak tahu aturan nih. Tiba-tiba usil aja ikut urusan rumah tangga saya, ngocek terus. Kemudian dia tegur, pian ini ada apa? Kok ngurusin cekcok, dan itu yang diinginkan oleh lawannya pian. Tapi kalau pian diam, makasih, doakan, jadi solihah, selesai. Api kalau membara, kalau dia tambahin kayu, besar, kan gitu kan? Tapi kalau api itu Anda biarkan, mati sendiri tuh. Begitu juga orang yang ikut campur dalam rumah tangga kita, ngompong-ngompori kata orang Jawa, ngompong-ngompori, jangan pian kasih kayunya itu apa? Omongannya pian. Itu yang diharapkan. Pian komentar,
kemudian dibalas komentar, cekcok panjang sudah. Akhirnya menjadi putus silaturahmi. Auzubillah dari tambah besar urusannya. Oke, dari itu Pian nih, ya, yang belajar sekarang, ya Pian harus jadi orang yang lebih bijaksana daripada orang yang nggak belajar. Pian yang belajar di sini dia tunjukkan, nih loh, hasilnya aku ikut pelajaran di Gunung Sewu, nih loh, ulun ikut pengajian, saya tidak sama Pian. Nah, paham ya? Jangan samakan Pian sama orang-orang yang nggak tahu ilmu agama. Mungkin itu dulu ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengari daripada beliau tadi bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga putra-putri kita semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, Rasul dan kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah penyejuk hati kita yang bisa membahagiakan kita nantinya baik di dunia dan lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ibu sekalian kita langsung tutup aja dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.